Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Budi Aprilia dengan NIM 10602047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu clustering. Clustering adalah proses membagi kumpulan data atau objek ke dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan cluster. Metode pengelompokan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau struktur dan data tanpa memerlukan label yang jelas. Cluster digunakan untuk membantu memahami dan menganalisis data dengan cara mengelompokkan data yang memiliki kesamaan atau karakteristik tertentu. Kemudian selanjutnya ada pengertian K-means. Apa itu K-means? Nah, K-means adalah algoritma untuk mengelompokkan objek atau data berdasarkan atribut atau fitur ke dalam cluster. Clustering algoritma K-means memiliki tujuan untuk meminimalisir fungsi objek yang telah diset dalam proses clustering. Tujuannya untuk meminimalkan variasi yang ada di dalam cluster. Kemudian selanjutnya ada rumus dari K-means. Nah, rumusnya itu jarak inkludian antara data mahasiswa ke satu, yaitu datanya tinggi badan dan berat badan dengan centroid cluster ke 1, di mana X1 dan Y1 adalah data tinggi badan dan berat badan mahasiswa ke 1, dan CJ dan C1 dan D1-nya itu adalah centroid tinggi badan dan berat badan dari cluster itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada metode K-means pengelompokan mahasiswa berdasarkan tinggi dan berat badan. Yang pertama itu ada Kelvin. Dia tinggi badannya 170 cm dan berat badannya 70 kg. Yang kedua itu ada Gevira. Dia tingginya 169 cm dan berat badannya 55 kg. Dan yang terakhir di situ ada Zahra. Dia tinggi badannya 160 cm dan berat badannya 60 kg. Selanjutnya ada perhitungan K-means lebih lanjut, akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode K-means pengelompokan mahasiswa berdasarkan tinggi dan berat badan. Langkah pertama, pilih centroid. Awal centroid yang akan digunakan centroid kosong 170,70 Kelvin William Wijaya. Centroid 16955 Gevira Najibah Nur Razin. Centroid 2 160,68 Muhammad Saiful. Langkah kedua, hitung jarak ekuivalen dari setiap mahasiswa ke centroid. Menghitung pengelompokan mahasiswa berdasarkan berat badan dan tinggi badan dengan menggunakan rumus DI sama dengan akar YQ dikurangi CJ pangkat 2 ditambah YI dikurangi DJ pangkat 2. Kita di sini menggunakan satu mahasiswa yaitu Kelvin Wijaya dengan tinggi 170 dan berat 70 kg. Kita menggunakan jarak ke centroid 0, itu 170,170. Jadi D sama dengan akar 170 dikurangi 170 pangkat 2 ditambah 70 dikurangi 70 pangkat 2 sama dengan 170 dikurangi 170 adalah sama dengan 0 ditambah 70 dikurangi 70 adalah 0. Jadi sama dengan akar 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan akar 0. Jadi sama hasilnya adalah 0. Kemudian menggunakan centroid ke 1 169,55. D sama dengan akar 170 dikurangi 169 pangkat 2 ditambah 70 dikurangi 55 pangkat 2. 170 dikurangi 69 sama dengan 1. 170 dikurangi 55 sama dengan 15. Jadi sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1, terus 15 pangkat 2 adalah 225. Jadi sama dengan akar 1 ditambah 125. Jadi akar 126. Akar 126 adalah 15,03. Kemudian jarak ke centroid 2 190,68. D sama dengan 170. D sama dengan akar 170 dikurangi 160 pangkat 2. Kemudian ditambah 70 dikurangi 68 pangkat 2. 770 dikurangi 160 adalah 10. Kemudian 70 dikurangi 68 adalah 2. Sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100 dan 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi sama dengan akar 100 ditambah 4.
Jadi 100 tambah 4 sama dengan akar 104. Akar 104 adalah 10,20. Kita di sini cari jarak terkecil ke sentroid. Jadi yang paling terkecil adalah sentroid 0 dengan hasil 0. Jadi kita mengambil sentroidnya adalah 0. Kemudian kita menghitung juga dengan Gembira Najwa Nur Razia. Contoh kedua, dengan tinggi 169 dan berat 55. Kita menggunakan sentroid ke 0 dulu, 170 dan 70. Dengan D sama dengan akar 169 dikurangi 170 pangkat 2 ditambah 55 dikurangi 70 pangkat 2. 169 kali 70 adalah 1, 55 kali 70 adalah 15, min 15, jadi sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah min 15 pangkat 2. Kemudian 1 pangkat 2 adalah 1, min 15 pangkat 2 adalah 125, jadi sama dengan akar 1 ditambah 125. 1 ditambah 125 adalah sama dengan 126, jadi akar 126. Akar dari 126 adalah 15,03. Kemudian kita gunakan sentroid ke 1. 116 ditambah 55 ada sama dengan akar 169 dikurangi 169 pangkat 2 ditambah 55 dikurangi 55 pangkat 2. Jadi sama dengan 169 adalah 0, 55 dikurangi 55 adalah 0, jadi akar 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Ini sama dengan akar 0, sama dengan akar 2 adalah 0. Kemudian kita menggunakan sentroid kedua, 168,68, 160,68. Ini sama dengan akar 169 dikurangi 160 pangkat 2 ditambah 55 dikurangi 68 pangkat 2, sama dengan 9 pangkat 2 ditambah min 13 pangkat 2. Jadi 9 pangkat 2 adalah 81 dan min 13 pangkat 2 adalah 169. Dapat 1 tambah 69 adalah 250 akar, jadi akar 250. Akar 250 adalah 15,81. Karena kita mencari jarak terkecil dari sentroid, jadi yang paling terkecil adalah sentroid 1 dengan hasil 0. Jadi kita memilih sentroid ke 1. Kesimpulannya adalah berdasarkan data yang diberikan, analisis Cummins dapat digunakan untuk mengukur siswa berdasarkan tinggi dan berat badan dengan menetapkan kriteria clustering yang telah ditentukan. Diharapkan dapat diperoleh kelompok mahasiswa yang karakteristik yang serupa. Hasil perhitungan dari Cummins tersebut adalah cluster 0 terdiri dari siswa dengan tinggi dan berat badan lebih tinggi. C. Cluster 1 terdiri dari mahasiswa yang tinggi sekitar 168 dan berat badan lebih ringan. Lalu cluster 2 terdiri dari mahasiswa yang lebih tinggi dan berat badan sekitar 160. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan berikut adalah referensi-referensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.